Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama Kace dengan cerita Silver Moon, sebuah karya karangan Kak Pokinop. Selamat mendengarkan. Part 28. Sepertinya kita harus menginap di sini, kata Luna pelan, matanya semakin berat dan kemudian benar-benar tertidur. Tak masalah, tidurlah. Orion mengecup puncak kepala Luna dan kemudian membaringkan badannya dan badan Luna ke sofa yang cukup lebar untuk mereka tiduri berdua. Sambil ia memeluk istrinya, ia lalu ikut memejamkan matanya. Setelah Indri terlelap, Zelia menaruh piring kotor bekas Indri makan ke dapur. Lalu setelah itu ia ke ruang tengah tempat Orion dan Luna berada. Pangeran? Zelia terhenti saat melihat mereka berdua sudah terlelap di sofa. Zelia tersenyum lalu mencari-cari selimut di kamar tamu yang sebelumnya diberitahu Indri. Lalu kembali ke ruang tengah untuk menyelimuti mereka berdua. Sepertinya aku juga harus tidur. Zelia menguap dan kembali masuk ke kamar Indri. Untunglah ada sofa panjang di kamarnya, jadi Zelia bisa tetap mengawasinya. Luna bangun paling pagi dan perlahan turun dari sofa tanpa menyenggol Orion sedikit pun. Ia tak tega membangunkan suaminya. Selimut. Ia baru sadar kalau ia dan Orion memakai selimut. Ia tersenyum dan langsung berpikir pasti Zelia yang melakukannya. Ia lalu pergi ke kamar Indri dan menemukan Zelia masih tertidur pulas di sofa. Sedangkan Indri sudah duduk di atas kasurnya sambil melipat selimutnya. Luna menatapnya tersenyum. Udah baikan? Indri mengangguk sambil mengangkat kedua lengannya seperti binaragawati. Tanda kalau ia sudah baik-baik saja. Aku lapar, bisik Indri menghampiri Luna. Haruskah kita masak? Usul Luna. Ayo. Dengan riang, Indri merangkul lengan Luna. Sementara mereka memasak, Zelia terbangun dan kebingungan karena melihat Indri tidak ada, dan kasurnya juga sudah ia rapikan. Zelia menguap lalu meregangkan tubuhnya dan berjalan ke arah ruang tamu dan mendapati Orion masih terlelap. Ia bisa mendengar suara bisikan cekikikan Luna dan Indri dari arah dapur. Jadi, ia duduk menyender di sofa tempat Orion tertidur dan menyalakan TV dengan volume kecil agar tak membangunkan Orion. Kak Zelia udah bangun, sapa Indri yang berjalan dari arah dapur. Kakak mending mandi dulu deh, aku siapin sikat gigi, handuk, dan baju gantinya sekalian yuk. Ajaknya pada Zelia ke arah kamar tamu. Sedangkan Luna yang baru saja selesai memasak, langsung menghampiri suaminya yang masih belum bangun juga. Rion, panggil Luna lembut, tapi ia hanya bergerak sedikit. Luna tersenyum lalu mengusap pipinya dengan lembut. Rion, bangun. Jawabannya masih tetap memejamkan mata. Luna mencium kening Orion sehingga Orion terganggu dan membuka matanya. Luna, katanya mengerjap-gerjapkan matanya beberapa kali dan menarik Luna serta memeluknya. Luna berusaha melepaskan pelukannya, tapi ia malah semakin memeluk Luna dengan erat. Rion, ayo bangun. Luna masih berusaha melepaskan dirinya dari Orion. Karena kesal, akhirnya Luna menggigit pipi Orion dengan gemas. Orion langsung bangun dan terduduk. Akhirnya Luna terlepas dari pelukannya. Orion mengusap-ngusap pipinya yang memerah bekas gigitan Luna. Sakit, katanya pelan. Luna tak tega juga dan langsung mengelus pipinya perlahan dan mengecupnya sekali yang membuat Orion tersenyum. Ayo mandi. Luna menarik tangan Orion agar terbangun. Zelia dan Indri muncul dari pintu kamar tamu dengan rambut Zelia yang masih basah. Pangeran, mandilah, aku sudah selesai.
kata Zelia sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Orion menguap lebar dan berusaha membuka lebar-lebar kedua matanya. Oh iya, bajunya udah aku siapkan di kamar tamu. Indri memberitahu Luna. Oke. Luna tersenyum pada Indri, lalu menarik serta menuntun tangan suaminya yang masih mengumpulkan nyawanya setelah bangun tidur. Pipimu kenapa? Indri menatap Orion bingung ketika mereka sedang sarapan. Digigit. Jawabnya singkat. Digigit apa? Nyamuk. Indri masih penasaran. Orion menggeleng pelan, lalu melirik ke arah Luna yang duduk di sebelahnya. Indri menyadari maksud Orion, lalu ia menyemburkan air yang sedang ia minum. Kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Zelia juga ikut terkekeh geli mendengarkan pembicaraan mereka. Putri, kau ini kejam sekali. Zelia masih tak bisa menahan tawanya. Luna hanya tersenyum lebar saat mereka meledeknya. Habisnya dia susah sekali dibangunkan, kesabaranku hilang. Orion mendengus pelan mendengar jawaban Luna. Kenapa sih kau selalu memanggil Luna dengan putri? Kalau tidak salah, kau juga memanggil Orion dengan pangeran. Keluh Indri menatap Zelia. Itu sudah menjadi kebiasaanku. Maaf, lagi pula pangeran kan pasangannya putri. Jawab Zelia dengan entengnya yang membuat Indri melongok parah. Tak mengerti sama sekali apa maksudnya. Apa hubungannya? Gak nyambung sama sekali. Indri menggeleng-gelengkan kepalanya. Zelia terkekeh kecil mendengar keluhan Indri. Kalian cocok, kata Orion tiba-tiba. Indri menoleh cepat. Apanya? Tanya Zelia polos. Benarkah? Siapa tahu aja nanti ia bisa jadi pacarku. Indri mengedipkan sebelah matanya dengan nakal ke arah Zelia bermaksud untuk menggodanya. Wajah Zelia memerah seketika, langsung membuat Indri yang berniat menjahilinya jadi kebingungan. Kalian sudah mau pulang? Tanya Indri pada Luna yang sudah bersiap-siap. Luna mengangguk sambil tersenyum. Ia bisa melihat ekspresi Indri yang murung. Tenanglah, kita bisa bertemu setiap saat. Bahkan besok kita sudah masuk kuliah. Luna mencubit pelan pipi Indri yang tembam. Rion, bangun. Luna mengguncang-guncang tubuh Orion. Cepatlah mandi, atau kita akan telat. Keluh Luna lalu membuka jendela kamar mereka lebar-lebar, sehingga cahaya matahari masuk, hingga membuat Orion terbangun sepenuhnya. Luna mengeringkan rambutnya dengan handuk, tapi tiba-tiba saja tangan Orion melingkari perutnya. Hei, memangnya kau tak mau kuliah? Luna berusaha melepaskan tangan suaminya yang melingkar perutnya. Kita bolos saja hari ini. Orion melepaskan tangannya dari perut Luna dan malah berganti memeluk lehernya. Ia bisa merasakan sapuan hangat napas Orion di tengkuknya. Orion menenggelamkan wajahnya di tengkuk Luna, menciumi aroma coklat yang berasal dari sabun yang ia pakai. Rion? Luna tergagap sambil membalikkan tubuhnya menghadap Orion dengan menahan kegugupannya. Kalau Orion sudah bersikap seperti ini, itu artinya... Luna membuka mulutnya tanda protes. Tapi Zelia... Ia berhenti berbicara ketika sesuatu yang lembut dan kenyal menempel di bibirnya. Orion menciumnya. Luna tak bisa bergerak. Orion memeluknya erat sambil menciuminya dengan lembut. Setelah melepaskan ciumannya, ia menatap Luna sambil mengeluarkan senyum mautnya. Wajah Luna sudah memerah seluruhnya. Aku menyerah, kata Luna akhirnya dan menjatuhkan kepalanya ke bahu Orion dan melingkarkan tangannya ke leher Orion. Dengan begitu, Orion mengambil handphonenya di bawah bantal dan langsung menghubungi seseorang. Zelia, berangkatlah tanpa kami. Kami tidak berangkat hari ini. Indri membuka pintu depannya dan berjengit kaget ketika melihat seseorang berdiri di depan pintunya. Kamu membuatku kaget, katanya mengusap-ngusap dadanya. Kenapa kamu kemari? Aku menjemputmu. Zelia tak berani menatap Indri dengan gelisah.
Luna dan Orion mana? Mereka bilang tidak masuk hari ini, jawab Zelia dengan pipi yang sedikit memerah. Ah, benar juga. Mereka sepertinya butuh waktu untuk berdua. Mereka kan suami istri. Indri tersenyum. Jawab Zelia sekenanya. Indri mengerutkan keningnya. Kau sakit? Wajahmu memerah. Tidak. Ini karena cuacanya sangat panas. Ayo berangkat. Katanya langsung berjalan cepat ke arah mobil yang biasa mereka naiki bersama Orion dan Luna. Zelia sudah belajar mengendarai besi berjalan itu dari Orion, karena Orion bilang ia tidak mau kalau ia yang harus mengendarainya setiap hari. Cukup sekian part kali ini. Bagaimana menurut Sobat Kece? Bagian mana yang paling berkesan? Komen di bawah ya. Jangan lupa berikan jempolnya dan tekan tombol subscribe-nya ya. Serta nyalakan loncengnya agar Sobat Kece tidak ketinggalan dengan kelanjutan ceritanya. Karena KC siap menemani kamu jelajahi cerita, ciptakan dunia.